Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Abdul Muin, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, NIM 11904048, mata kuliah Usul Fikih, tugas UAS, kelas 3B. Baik, saya di sini akan memaparkan tentang Al-Khafi. Al-Khafi adalah sesuatu yang maksudnya tersembunyi, yang disebabkan oleh faktor lain bukan dari segi sirah dan tidak dapat diketahui maknanya kecuali dengan sebuah tuntutan atau permintaan. Jadi yang namanya Al-Khafi di sini yaitu merupakan suatu kalimat, namun maksud ataupun tujuan dari kalimat tersebut itu tidak tersampaikan, itu tersembunyi. Jadi untuk kita bisa mengetahui maksud dari kalimat tersebut, kita harus melakukan suatu tuntutan ataupun permintaan sehingga makna ataupun maksud dari kalimat tersebut mampu kita pahami. Seperti contoh pada lafaz asy-syariq, yaitu mencuri. Nah, dalam Quran surah Al-Maidah ayat 38 yang artinya laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Nah, dari arti ayat tersebut, makna surah Al-Maidah ayat 38 di sini kita tidak bisa memahaminya. Karena maksud dari ayat tersebut itu tersembunyi. Jadi di sini kita perlu adanya suatu tuntutan atau permintaan terhadap maksud dari ayat tersebut. Artinya potonglah tangan seorang laki-laki dan perempuan yang melakukan pencurian sebagaimana yang telah ia kerjakan. Artinya potongan tangan tersebut merupakan hukuman bagi seorang laki-laki dan perempuan yang melakukan pencurian. Itu maksud dari kalimat tersebut. Terus selanjutnya adalah muskil. Muskil yaitu lafaz yang maknanya tersembunyi disebabkan oleh faktor lain, oleh faktor lafaz itu sendiri dan tidak dapat diketahui kecuali dengan qarinah, kebalikan dari muskil yaitu nas. Artinya muskil di sini yaitu maknanya yang tersembunyi yang disebabkan oleh faktor lafaz itu sendiri dan tidak dapat dipahami tanpa adanya suatu qarinah ataupun penjelasan. Tadi al-khafi yaitu sesuatu yang maksudnya tersembunyi, dan muskil di sini adalah maknanya yang tersembunyi. Seperti contoh lafaz mustarok yang mempunyai dua makna. Nah, muskil di sini atau lafaz mustarok itu mempunyai makna lebih dari satu. Jadi untuk bisa memahami kalimat tersebut atau lebih tanpa adanya penentuan makna yang kuat dan tidak dapat diketahui kecuali dengan dalil. Jadi untuk bisa mengetahui makna dari kedua kalimat di sini perlu adanya dalil yang mampu menerangkan ataupun memberikan penjelasan terhadap dua kalimat yang memiliki makna yang sama tersebut. Dan hukumnya muskil di sini ialah wajib
wajib bagi kita untuk melakukan suatu pemahaman dan penelitian terhadap makna pada lafaz muskil tersebut. Jadi hukumnya itu wajib bagi kita untuk mengetahui makna dari lafaz tersebut, yaitu berdasarkan dengan dalil yang mampu memberikan penjelasan terhadap kalimatnya. Selanjutnya adalah mujmal. Mujmal adalah maknanya tersembunyi dengan lafaz yang sama dan tidak dapat dipahami kecuali dengan penjelasan seorang mutakallim ataupun guru. Nah, mujmal di sini tadi Al-Khafi mempunyai pengertian yaitu maksudnya yang tersembunyi, dan muskil yaitu maknanya yang tersembunyi yang disebabkan oleh faktor lafaz tersebut ataupun oleh kalimat itu sendiri yang menjadikan ketersembunyiannya suatu maknanya, makna dari muskil. Terus yang ketiga di sini adalah mujmal, yaitu merupakan makna yang tersembunyi yang disebabkan oleh dua kalimat yang sama, sehingga di situ kita memerlukan suatu mutakallim, seorang mutakallim ataupun seorang guru yang mampu memberikan penjelasan terhadap kalimat tersebut. Seperti contoh di sini adalah setidaknya ada dua sebab lafaz tersebut merupakan lafaz mujmal. Contoh mujmal di sini seperti contoh yang terdapat dalam Al-Quran, itu lafaz alif lam mim shad. Nah, itu merupakan kalimat-kalimat mutasyabih, maknanya yang tidak bisa diketahui karena tidak adanya jalan untuk yang bisa kita pahami dan tidak adanya qarinah yang menyingkap makna tersebut. Selanjutnya adalah materi yang kedua. Materi kedua adalah tentang maqasidus syariah. Apa sih yang dimaksud dengan maqasidus syariah? Maqasidus syariah secara lughawi ataupun secara istilah. Di sini dalam bentuk pluralnya dari bentuk maksud dari akar kata verbal qasada yang memiliki makna menuju, bertujuan, berkeinginan dan kesengajaan. Itu secara lughawi. Namun secara istilah di sini adalah maqasidus syariah adalah suatu jalan yang menuju sumber air sebagai sumber kehidupan. Oleh karenanya secara teknologi maqasid syariah dapat diartikan sebagai tujuan-tujuan ajaran Islam atau dapat juga dipahami sebagai tujuan pembuat syariat. Artinya yang membuat syariat di sini adalah Allah, yang membuat peraturan itu Allah. Nah, tujuan Allah menciptakan langit dan bumi di sini merupakan sebagai kesejahteraan. Namun kesejahteraan di sini Allah menciptakan langit dan bumi itu karena Nabi Muhammad. Tanpa diciptakannya, tanpa adanya Nabi Muhammad, tidakkanlah Allah menciptakan langit beserta bumi dan isinya. Karena diciptakannya langit dan bumi di sini sebagai sumber bagi para makhluk di dalam mencari suatu kehidupan. Nah, diciptakannya Nabi Muhammad di sini juga sebagai rahmatan lil alamin yang mampu memberikan syafaat terhadap para
umatnya. Terus selanjutnya adalah tentang maqasid dan wasail. Di sini dari kedua kalimat tersebut ada perbedaan, tetapi saling berkaitan. Saling berkaitan dalam pengertian setiap maqasid ataupun matlamat yang memerlukan wasilah ataupun wahana. Jadi maqasid dan wasail di sini saling berkaitan, saling berhubungan antara satu dengan yang lain, sehingga tidak dapat dipisahkan seperti itu. Dan wasail di sini berlaku sejauh dapat membawa kepada terlaksananya maqasid. Sifat maqasid di sini tetap, artinya maqasid tetap tidak bisa berubah seperti itu. Dan tujuannya maqasidus syariah di sini adalah sebagai alat dalam pandangan Imam Ghazali dan juga para fuqaha lainnya saling berhubungan satu sama lain dan berada dalam satu proses perputaran sebab akibat. Jadi adanya sebab, adanya akibat dikarenakan sebab seperti itu. Makanya antara maqasid sama wasail ini saling berhubungan. Terus selanjutnya adalah maqasidus syariah yang relevan, artinya berdaya, mau dan berfungsi dalam menangani realitas perkembangan dan perubahan zaman. Artinya di sini itu syariat secara relevan di sini artinya menyesuaikan zamannya. Seperti itu. Dan seterusnya adalah pemeliharaan jiwa yang meliputi pemeliharaan kehormatan diri diekspresikan semula yang sebagai pemeliharaan marwah kemanusiaan. Dan selanjutnya adalah tentang kemaslahat. Artinya yang pertama, maslahat itu bersifat mutlak, artinya tidak relatif ataupun subjektif yang akan membuatnya tunduk pada hawa nafsu. Yang kedua adalah maslahat itu bersifat universal. Artinya maslahat yang bersifat universal di sini tidak hanya untuk seorang diri saja, namun bisa untuk kepentingan orang lain. Yang mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan dari saya, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.